Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video yang kedua dari kami. Check it out. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 sampai 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 sampai 1942, saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit, dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan. Salah satunya harmonisasi pada standar IFRS Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang berdiri sejak tahun 1957, merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi, dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants IFAC pada tahun 1973. Dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAS, yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994 Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan, yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS, yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS. PSAK adalah aturan buku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan, sedangkan IFRS merupakan standar akuntansi internasional. Tahun 2012 mencatatkan satu momen penting di mana pada tahun ini dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Sehubungan dengan pengimplementasian IFRS tersebut, maka terdapat beberapa perubahan dalam PSAK yang kemudian disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS. PSAK IFRS ini biasanya menggunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum. PSAK Syariah disahkan pada tahun 2002. PSAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka pada 17 Juli 2009, IAI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK etap memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam hal perdanaan dari perbankan. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang dilatar belakangi oleh satu, pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Dua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan
untuk memenuhi pasar atau harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar. Penetapan standar akuntansi secara garis besar dilakukan untuk menjembatani antara orang-orang dalam perusahaan yang langsung terlibat dalam proses pelaporan keuangan dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan pengguna atas laporan keuangan tersebut. Penetapan standar akuntansi secara garis besar dilakukan untuk menjembatani antara orang-orang dalam perusahaan yang langsung terlibat dalam proses pelaporan keuangan dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan pengguna atas laporan keuangan tersebut. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang dimiliki harga pasar aktif tidak menimbulkan permasalahan karena nilai tersebut dapat diandalkan dan mudah diperoleh. Namun, untuk nilai yang tidak terdapat memiliki harga pasar aktif, memerlukan nilai yang dihasilkan oleh penilaian yang independen dan kredibel. Laporan keuangan hanya menyajikan informasi keuangan. Catatan laporan keuangan memberikan informasi tambahan dan penjelasan mengenai informasi yang disajikan pengguna informasi dalam mengambil keputusan. Tidak hanya memerlukan informasi keuangan agar informasi yang dijadikan bahan pertimbangan lengkap. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prediksi arus kas masa depan adalah laba. Menurut FASB tahun 1978, Sulistiawan 2012 menyatakan bahwa laba historis dan laba bersih dapat menyediakan informasi yang lebih baik dan memiliki kekuatan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan dibandingkan dengan arus kas itu sendiri. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.